Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di wilayah situs Nangasia sebagai situs sejarah yang ada di wilayah Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dompu merupakan daerah yang terletak di Pulau Sumbawa yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian. Makanya tak heran lagi daerah Dompu memiliki ragam budaya dan tradisi khas dari daerah ini. Salah satunya tradisi Kareku Kandei yang mungkin teman-teman yang berada di luar daerah ini tidak mengetahui tradisi Kareku Kandei yang berasal dari daerah Mbojo Dompu. Oleh karena itu, kami dari SMA Negeri 1 Huu akan menelusuri jejak sejarah dan tradisi Kareku Kandei. Ayo kita mengunjungi Bapak Abdul Malik, sarjana sosial, terkait dengan menelusuri sejarah tradisi Kareku Kandei yang ada di Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Dengan Bapak Abdul Malik, sarjana sosial, selaku tokoh adat yang ada di Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu. Sentak beta Pak. Tujuan kedatangan Matador ini ingin menelusuri yang sebenarnya terkait dengan jejak sejarah tradisi Kareku Kandei yang berkembang di Desa Huu, khususnya di Kecamatan Huu. Ya, terkait dengan menelusuri tradisi Kareku Kandei ini Pak, ada beberapa hal yang kami ingin lontarkan kepada Bapak selaku tokoh adat atau tokoh pemerhati budaya yang ada di Kecamatan Huu. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, Auncauku, tradisi Ndai Mbojo Dompu pada umumnya dan di Kecamatan Huu pada khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejarah yang berkaitan dengan adat istiadatnya ataupun budaya adat masyarakat Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, lebih khusus di Desa Huu yang berkaitan dengan Kareku Kandei. Ini adat ini sebelum negara Republik Indonesia ini merdeka ini sudah ada. Karena merdeka ini tahun 45. Sebelum masuknya Jepang dan Belanda juga itu sudah ada Kareku Kandei. Karena masuknya Jepang dan Belanda itu tahun 42. Jadi 1942. Jadi Kareku Kandei ini pada intinya adalah karena awal daripada pemasukan daripada adat istiadat di bidang pertanian sebenarnya. Ya, karena masuknya istilahnya padi gogo ataupun istilahnya padi padi paremonca istilahnya orang dulu itu. Ya. Sehingga pada saat itulah Kandei ini sudah mulai dibuat. Karena tidak ada alat. Ya. Mereka pada saat itu untuk menunggu daripada padi itu. Sehingga dibuatlah kayu, ya, dari dasarnya dari kayu. Ya, baru itu dipergunakan untuk menunggu daripada padi tadi. Karena pada zaman sebelum merdeka itu, ya tidak ada alat seperti ada modernisasi sekarang ini. Sehingga dari alat inilah yang dimanfaatkan untuk menunggu padi itu sehingga bisa menjadi beras. Nah itu sejarahnya dulu. Nah kenapa sekarang ini, ya, setelah era daripada istilahnya setelah merdeka, kok ada acara-acara biasanya perkawinan, penyunatan dan sebagainya, ada Kareku Kandei. Nah Kareku Kandei ini mengisyaratkan adanya satu kegiatan kemasyarakatan, ya, atau adat istiadat dalam rangka perkawinan dan penyunatan. Ya, kalau ada orang-orang yang mendengarkan ada bunyi Kareku Kandei, itu pada saat itu berarti menunjukkan di situ ada cara adat.
Ya, ada acara adat, ada acara penyunatan, ada acara perkawinan. Karena untuk menginformasikan salah satu daripada alat pemberitahuan kepada publik atau kepada masyarakat awam, ya, bahwa itu ada keluarga kita, supaya ada rasa kegotong royongan, ada rasa persatuan di antara kesatuan antara satu masyarakat yang ada di desa itu, ya, yang menunjukkan untuk saling membantu. Ya, seakan-akan melalui Kerentu Kendai ini panggilan bahwa di situ tuh ada kegiatan aktivitas, ya, budaya, aktivitas kemasyarakatan yang kita wajib untuk saling membantu. Sehingga dengan adanya bunyi Kerentu Kendai ini, orang masyarakat terutama ibu, ya, perempuan semuanya itu akan membawa yang berkaitan dengan beras ataupun yang lain untuk memberi bantuan kepada orang yang melaksanakan penyunatan ataupun perkawinan. Itu pada intinya. Jadi awalnya itu seperti itu. Dari istilahnya Kerentu Kendai, ya, sebagai salah satu alat, ya, penghubung, ya, kepada masyarakat, khususnya kepada orang perempuan, untuk memberitahu bahwa di situ itu ada acara penyunatan atau perkawinan. Ya, sehingga masyarakat yang lain atau perempuan yang lain, ibu-ibu rumah tangga yang lain itu akan hadir. Dengan satu syarat, mereka datang akan memberikan sokongan atau bantuan, ya, kepada orang yang mempunyai acara tadi, yaitu acara penyunatan ataupun perkawinan. Ya, itu yang berkaitan dengan asal daripada Kerentu Kendai itu sendiri, ya. Sampai dengan sekarang ini, bahkan di UU ini tetap dilestarikan acara itu. Ada orang yang sunat, ada orang yang kawin, tetap saya memberikan jadwalnya. Karena di sini memang ada musimnya. Biasanya sesudah musim panen kehujanan, musim panen hujan itu artinya 1 tahun, di situ pasti ada kegiatan. Ya, habis mengumpulkan padinya dari sawah mereka, istilahnya sudah panen, baru itu ada kegiatan, pasti ada yang kawin, bahkan berurutan. Ya, mereka kawin dan sunat, sehingga kita memberikan jadwal. Dan minta mereka itu adalah minta istilahnya numbuk padi, atau bahasa Dompu Bimanya ini baju, acara baju. Nah, acara baju itu adalah acara kemasyarakatan, ya, yang kita berikan setiap dari masyarakat yang melakukan penyunatan dan perkawinan. Ya, kami dengar terkait dengan lagi tadi Bapak menyusuri tentang sejarah tadi. Kami dengar, kami lihat dan kami pantau di sekitar wilayah Kabupaten Dompu, tradisi Kariku Kendai atau baju ini yang sering dikenal oleh masyarakat Dompu, karena sudah masuk pada zaman era modern sekarang, tradisi-tradisi tersebut, Pak, mulai hilang. Lalu pertanyaan saya, apa upaya Bapak sebagai tokoh pemerhati, sebagai tokoh adat atau tokoh pemerhati budaya, apa upaya Bapak dalam mensosialisasikan terkait dengan Kariku Kendai? Ya, betul. Yang pertama, begitu saya diangkat dari generasi, karena UU ini sudah 37 kepemimpinan yang berkaitan dengan adat ini, 37 tokoh adatnya, ya. Jadi adat yang di UU ini istilahnya harus ada trust dari segi keturunan. Jadi tidak sembarang orang yang kita angkat menjadi pemangku suku adat, ya. Pemangku artinya orang yang memegang tanggung jawab, ya, dalam melestarikan daripada nilai-nilai budaya tradisional, ya, mulai dari leluhurnya dulu, tidak boleh hilang. Ini harus terus dikembangkan dan bahkan disosialisasikan pada generasi muda. Yang kenapa tidak bisa pakai yang lain? Nah, kan kita harus tahu, ya, jangan kita pakai kuning, apa tidak kita pakai yang merah karena kita bendera merah putih, iya kan? Kita sudah merdeka, harus pakai yang kuning, ini apa dasarnya? Ya, nah, ini seperti ini semua. Nanti kita harus tahu semua. Penyunatan ada kapanca, ya, baru itu ada compo sempari, sunatan, baru itu ada acara maka pantun. Nah, ini harus tahu semua. Makanya ada kaitan semua dengan tadi yang berkaitan. Jadi harus seiring dia. Acara Kariku Kendai ini adalah acara awal. Seperti saya katakan tadi, acara awal memberikan informasi kepada ibu-ibu atau kepada seluruh lapisan masyarakat
bahwa bunyi kendai itu menunjukkan adanya acara adat istiadat yang berkaitan dengan penyunatan dan perkawinan. Ya, satu lagi pertanyaan Pak buat Anda. Nah, bagaimana sih cara pelaksanaan dalam acara tradisi Kareku Kendai? Cara pelaksanaannya Pak? Oh, cara pelaksanaannya? Ya. Cara pelaksanaannya yang pertama, setiap orang yang punya hajat itu harus menginformasikan terlebih dahulu apa hajatannya yang memerlukan Kareku Kendai ini. Satu contoh, dia itu mau menumbuk padi. Karena setiap ada acara penyunatan perkawinan, langkah awalnya mereka itu ada penumbuhan padi. Nah, kalau ada acara itu mereka melaporkan kepada pemangku. Ya, meminta jadwal, meminta waktu. Kira-kira hari apa Pak Pemangku? Bahwa saya ini ada mempunyai rencana perkawinan. Sebelum pemangku memberikan jadwal, saya tanyakan lagi. Kira-kira acara apa? Kalau karena tidak ada acara yang tabrakan, hari apa yang kami inginkan? Nah, bagaimana bisa nggak kita hari Sabtu misalnya seperti itu? Penumbuhan padi itu hanya 1 hari. Ya, hanya 1 hari saja bagi setiap pelaksanaan perkawinan atau penyunatan. Jadi mereka harus memberikan informasi atau melaporkan kepada pemangku suku agar memberikan jadwal, ya, untuk penumbuhan padinya, agar jangan sampai kalau tidak memberikan jadwal tanpa pemberitahuan pemangku suku nanti tabrakan. Ya, kalau di sana ada bunyi kendai, di sana ada bunyi kendai hari yang sama. Nah, ini sehingga orang nanti bingung kemana saya ini. Nah, harus dikasih selang lagi, karena setiap wanita itu harus datang. Ini untuk memberikan sokongan, baik berupa benda, berupa uang atau berupa beras, ya, itu kepada orang yang mempunyai hajatan tadi. Berapa orang Pak yang dibutuhkan dalam tradisi Kareku Kendai? Orang Ya, yang dibutuhkan berapa? betul. Jadi Kareku Kendai ini bisa saja istilahnya tergantung banyak yang bisa main Kareku Kendai. Ya, sebab Kareku Kendai ini harus orang yang mahir. Tidak kendaiku tadi ada minut suaranya, ada bunyinya. Ya, seperti istilahnya lagu itu ada do re mi fa sol mi itu bisa seperti itu. Nah, ada ciri khas bunyi-bunyi tersendiri. Jadi orang-orang yang Kareku Kendai ini harus dilatih dulu. Jadi tidak sembarang pukul pinggir daripada kendai itu. Ya, harus dilatih terlebih dahulu. Kalau kita pukulkan suaranya ndak akan saling menyaut. Nah, jadi harus dilatih dulu. Nah, setelah itu dilatih, jumlah orangnya kurang lebih itu ganjil. Ya, dia harus ganjil. Bismillah, seperti misalnya 5, 7, 9. Nah, itu. Jadi kita harus melatih, tapi orang-orang kita latih dulu. Tata caranya bagaimana dia. Jangan sembarangan. Karena sudah ada kendai sudah datang, dia tuh hantam saja dari dada. Kaitan dengan suara-suaranya. Jadi harus suaranya itu menyaut dengan bunyi yang serentak, yang sama gitu. Lalu apa alasannya Pak orang yang dibutuhkan itu ganjil? Alasannya? Ya, alasannya begini. Jadi keganjilan barangkali pada saat itu dikaitkan dengan keagamaan. Ya, dikaitkan dengan keagamaan. Jadi istilahnya kalau di dalam istilah agama dari Islam, memang saya kalau di masalah yang berkaitan dengan ganjil ini baru sebenarnya. Karena keadaan yang pertama, karena dilihat dari segi dari segi orang yang melakukan, contoh di saat mereka tawaf, nah itu 7 kali misalnya seperti itu. Ya, jadi setiap dari ada acara yang berkaitan dengan adat ini, karena masuknya agama Islam ini dikaitkan dengan perilaku agama. Jadi sering contoh yang dipakai ya. Ya. Nanti kalau yang istilah ganjilnya. Ya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih atas informasinya yang telah Bapak berikan kepada kami. Ya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas sama-sama. informasinya yang telah Bapak gali sedalam mungkin. Ya. Amin. Mungkin itu saja wawancara kita atau bincang-bincang kita Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin. Lebih dan itu saja ya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, kalaupun ada yang lain lagi nanti yang belum, ya seperti acara penyunatan, kok bisa ada acara kapancan ngapain Pak? Ya, ada acaranya lengkap sekali ini, ada kerisnya, baru tuh ada lagi istilah yang berkaitan dengan sucinya yang banyak ini, ya jajan apa saja semua, ada juga yang berkaitan dengan pohon tebu segala macam, kelapa. Nah ini nanti kita siap
Ya, sebab harus tahu semua generasi muda itu. Jadi tidak sebatas Karetukan Dei saja. Karetukan Dei itu kaitan terus, ada kaitannya semua dengan yang lain. Seperti sila dalam Pancasila, jangan Tuhan yang Maha Esa saja yang dihafal. Sila kedua, ketiga, keempatnya tidak dihafal gitu. Ya harus semua tahu. Itulah yang berkaitan dengan ciri khas yang berkaitan dengan budaya tradisional ini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Ya, mungkin itu saja hasil wawancara kami terkait dengan jejak sejarah Karetukan Dei yang ada di Desa Hugu, Kecamatan Hugu, Kabupaten Dompu, yang kami kaji dari Bapak Abdul Malik, Sarjana Sosial selaku tokoh adat atau tokoh pemerhati budaya yang ada di Desa Hugu, Kecamatan Kabupaten Dompu. Sekian. Karetukan Dei atau memukul lesung yang menghasilkan berbagai ragam ritme dan irama adalah sebuah tradisi unik masyarakat Bojodompu yang telah berlangsung sejak zaman dulu. Atraksi ini biasa dilakukan oleh kaum perempuan, terutama setelah menumbuk padi secara bersama-sama. Hal ini dilakukan sebagai hiburan dan pelepas lelah setelah menumbuk padi dan membersihkannya hingga menjadi beras. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh kaum ibu-ibu dengan jumlah ganjil, bisa 1, 3, 5, 7 ataupun 9 orang, yang dikaitkan dengan kepercayaan agama. Dilakukan setelah acara penyunatan, perkawinan pada saat bulan purnama dan dibarengi dengan Kapatu Bojo sebagai media hiburan masyarakat Bojodompu, tetapi juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat Bojodompu. Pada tradisi ini, beberapa orang perempuan memukul lesung atau wadah padi kosong yang terbuat dari batang pohon nangka dengan alat pukul 9 bambu atau dalam bahasa Indonesia alu. Keunikan dari tradisi Karetukan Dei ini terletak pada bunyi pukulan yang keluar dari lesung tersebut dan juga kostum yang dipakai oleh para pemukul, yaitu tembeng goli, yang dimana tembeng goli ini adalah kain tenun khas masyarakat Bojodompu. Karetukan Dei merupakan simbol kegotong royongan masyarakat pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian. Seiring perkembangan zaman dan derasnya arus globalisasi, tradisi Karetukan Dei mulai dilupakan oleh generasi muda zaman sekarang. Dari waktu ke waktu meredup, bahkan hilang sama sekali. Kalaupun ada, hanya diadakan pada event-event tertentu.